Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami kelompok 2 Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang teknologi dalam komunikasi. Teknologi dalam komunikasi merupakan suatu komponen yang mengacu pada nilai efisiensi dan efektivitas agar interaksi dan komunikasi manusia dapat lebih terjangkau. Teknologi komunikasi memiliki komponen perangkat keras atau hardware yang dapat membantu manusia memungkinkan untuk saling bertukar informasi. Menurut Nadia pada tahun 2003, hardware menunjukkan bahwa teknologi komunikasi adalah alat, dilahirkan dan membawa nilai dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu, serta teknologi komunikasi dapat meningkatkan kemampuan indera manusia. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang dimiliki oleh hardware. Jika kriteria tersebut tidak dimiliki, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai teknologi komunikasi. Selanjutnya ada implementasi teknologi komunikasi. Menurut Nadia pada tahun 2003, implementasi teknologi komunikasi harus didahului oleh keterampilan kita dalam menjalankan teknologi komunikasi. Karena tanpa keterampilan, individu akan sulit menerapkan teknologi komunikasi dan penguasaan sepenuhnya. Teknologi komunikasi merupakan inovasi yang implementasinya dapat dilihat dari model inovasi. Menurut Rogers, proses inovasi harus melewati 2 tahap. Yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan tahap mengumpulkan informasi, paham akan teknologi komunikasinya, dan memikirkan atau membuat rencana terkait teknologi komunikasi. Tahap inisiasi memiliki 2 tingkat. Yang pertama adalah agenda setting, yaitu munculnya gagasan atau ide yang mengangkat teknologi komunikasi untuk menyelesaikan masalah informasi yang muncul. Yang kedua adalah matching, yaitu teknologi komunikasi searah dengan apa yang dibutuhkan. Jika kedua tingkat tersebut positif, maka akan muncul keinginan untuk mengangkat teknologi komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu tahap implementasi. Yang maksud dari tahap ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Tahap implementasi ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, redefining, yaitu mengatur dan menyusun mental atau kebiasaan individu serta struktur organisasi untuk keperluan teknologi komunikasi. Yang kedua, clarifying, yaitu meyakinkan diri sendiri untuk melihat tentang kerumitan dari teknologi komunikasi agar teknologi komunikasi sudah terlihat tidak asing lagi di mata individu tersebut. Yang ketiga, ada routinizing, yaitu teknologi komunikasi sudah banyak diketahui secara nyata dan jelas, sehingga hal tersebut membuat teknologi komunikasi menjadi bagian dari infrastruktur untuk lembaga atau sebagai pelengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh perangkat teknologi dalam komunikasi adalah smartphone. Smartphone atau ponsel pintar adalah telepon genggam yang memiliki fungsi menyerupai komputer dibandingkan dengan telepon genggam biasa. Smartphone tentunya memiliki lebih banyak fitur dan keunggulan, tidak hanya sebagai alat untuk menelpon atau mengirim pesan singkat, melainkan sudah berkembang menjadi ponsel yang jauh lebih canggih. Adanya aplikasi dan fitur-fitur baru mulai dari game, foto, musik, video, sosial media, hingga instant messenger atau aplikasi chatting yang bermanfaat untuk berbagai kegunaan seperti mengobrol atau untuk mengirimkan berbagai jenis file. Smartphone merupakan bentuk nyata dari kemajuan teknologi yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Masyarakat juga sangat antusias dalam menggunakan smartphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama, dan smartphone sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern sekarang ini. Lalu apa saja ya kelebihan penggunaan teknologi dalam komunikasi? Yang pertama, dapat mempermudah komunikasi dan interaksi sosial. Dengan adanya perangkat teknologi seperti handphone akan mempermudah kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua, lebih fleksibel dan portable.
Ukuran handphone di era modern ini cukup kecil dan mudah digenggam, sehingga handphone dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan kapan saja. Yang ketiga, dapat mempermudah mendapatkan informasi. Perangkat handphone memiliki sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, dengan adanya sosial media ini dapat mempermudah kita dalam memperoleh informasi dengan cepat. Yang keempat, dapat digunakan pada semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Namun, di balik kelebihan-kelebihan yang tadi sudah disampaikan, perangkat teknologi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, radiasi yang dapat mengganggu kesehatan. Dalam perangkat teknologi terdapat efek radiasi tingkat kecil yang dapat mengganggu kesehatan apabila digunakan terus-menerus tanpa berhenti. Yang kedua, penyebaran hoaks menjadi semakin cepat. Dengan adanya sosial media yang dengan mudah diakses melalui handphone oleh siapa saja, hal ini dapat membantu penyebaran berita palsu atau hoaks dengan cepat. Yang ketiga, terdapat banyaknya penipuan. Tindakan penipuan banyak terjadi dan menyerang pengguna handphone yang tidak teliti dan juga gaptek. Tindakan penipuan ini dapat terjadi melalui telepon, SMS, dan sejak ada sosial media, penipuan ini kerap terjadi melalui media tersebut. Yang keempat, tidak adanya kontak fisik. Dengan penggunaan handphone untuk berkomunikasi, hal ini tentu saja membuat seseorang tidak bisa melakukan kontak fisik seperti bersalaman ataupun bercanda gurau secara langsung. Yang kelima, dapat mempengaruhi sifat dan sikap seseorang. Penggunaan handphone ini dapat mempengaruhi sifat dan sikap seseorang, khususnya anak-anak dan remaja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan handphone. Nah, itu dia pembahasan mengenai penggunaan perangkat teknologi dalam komunikasi. Gimana? Kalian udah paham kan tentang hal tersebut? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. See you on the next video. Bye-bye.